Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, seluruh kajian setiap hari Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus tentunya adalah Ketua DKM Masjid Ar-Royan, yaitu Kiai Haji Mastuki beserta jajarannya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan yaitu sisa-sisa di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh dan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW untuk terus berupaya agar supaya kita semuanya bisa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan, yang pertama adalah al-wiqayah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kifayah, diberikan kecukupan rezeki dan lahir batin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah berikan al-hidayah, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang salah satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, yaitu adalah raf'ul isri, dalam rangka untuk menghilangkan beban-beban yang berat yang pernah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul an-nabiyya, yaitu seorang nabi al-ummi. Nabi Muhammad seorang Rasul, nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, yang mana mereka semua orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka semua bisa menemukan diri Nabi Muhammad maktuban, itu sudah tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurat, baik di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Nabi Muhammad itu ya'muruhum bil ma'ruf, yang pertama adalah dia selalu memerintahkan kepada mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan yang mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith, yaitu hal-hal yang buruk.
wa yadha'u anhum, dan meletakkan daripada mereka, artinya itu menghilangkan israhum, beban-beban yang berat yang ada pada mereka, wal aghlala, dan juga belenggu-belenggu allati kanat alaihim. Jadi yang di sini yang saya akan bicarakan itu adalah mengenai salah satu fungsi Nabi Muhammad diutus kepada kita ini di dunia ini, salah satunya adalah raf'ul isri, yaitu adalah menghilangkan beban-beban yang pernah diberlakukan kepada kaum-kaum terdahulu. Apa beban-beban itu? Wal isru asluhu ats-tsaqalu alladhi ya'siru sahibuhu fala yaqdiru 'ala at-taharruk. Wa ma'na dzalika anna Allah Ta'ala lam yujib 'ala hadhil ummati Muhammadin syai'an fawqa taqatihim wa lam yaj'alhu min syara'ihim kama kana dzalika 'ala man qablahum minal umam. Wa dzalika ka bani Israil mathalan alladzina kullifu bi jumlatin minal a'mali as-su'bati wat takalifi asy-syaqah. Jadi di sini bahwasanya makna al-isru wa yadha'u anhum israhum itu as-saqalu, yaitu beban berat. Sehingga dia tidak, karena beratnya sehingga tidak mampu bergerak. Itu namanya al-isr. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan kepada kita, salah satu dengan adanya Nabi Muhammad diutus kepada kita ini adalah, yaitu apa? Yaitu beban-beban yang pernah diberikan kepada mereka kaum-kaum terdahulu itu tidak akan dibebankan kepada kita. Andaikan itu dibebankan, betapa beratnya, Pak. Apa di antaranya? Yang pertama adalah yang pernah dibebankan kepada kaum Bani Israil itu apa? Qat'u maudi'in najasah. Yang pertama itu adalah memotong tempat yang terkena najis, Pak. Dulu fa idza asabat an-najasah thawba ahadihim fa innahu alaihi an yaqla'ahu li yutahhirahu wa la yakfi ghusluhu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Jadi yang pertama, beban yang pertama yang pernah diberikan kepada umat terdahulu, yaitu kalau terkena najis zaman dulu itu, Pak. Ini umpama kita baru baju nih. Baju kita nih harganya 1 juta. Baru dipakai terus kena najis. Apa, kotoran pelek lah. Ya. Maka ini nggak bisa dicucikan dengan air. Umat dulu kalau kena najis nggak bisa. Jadi bagaimana? Harus disobek. Bekas yang kena ininya. Iya kalau kenanya sama baju. Andai kan kenanya sama kulit bagaimana? Disobek juga kulitnya. Coba bayangin kalau begini kita berat kan? Annahu kana yajibu qat'u ma sabatun najasa walau kana minal jisim i'timadan ala dhahiri riwayat Abi Dawud. Bahkan bukan hanya sekedar secara simbolis, yaitu adalah tidak bisa istilahnya apa ya, dibasuh, sucinya itu harus disobek. Baju mahal-mahal kena najis harus disobek, ya bolong. Kalau kenanya sama baju, kalau kenanya sama kulit, dalam riwayat ini berarti apa? Ya kudu disobek juga. Bekas kulitnya dicongkel begini, ya Allah, luar biasa. Seperti riwayat daripada Abi Dawud alaihi salatu wassalam. Di dalam Sunan Abi Dawud. Kanu idza asabal baulu jasada ahadihim qata'u ma asabahul baul minhum. Nabi itu dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu Bani Israil pernah dibebani kalau ada terkena kencing jasad dari mereka itu maka harus dipotong ma'asobahul baul, apa yang terkena oleh
air kencing itu, Pak. Jadi kalau kenanya di kulit kencingnya ini, kita lagi kencing ke sini, berarti kudu di apa? Disobek, diset, disilet kita. Siapa yang mau begitu? Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Yaitu cukup untuk mengalirkan air saja, Pak. Itu yang pertama. Beban berat dulu begitu diberlakukan. Andaikan ini kita diberlakukan kepada kita umat Nabi Muhammad, waduh, bisa-bisa baju kita udah pada kagak ada yang bisa ini, nggak ada yang benar udah. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adamu muakalatil haid. Dulu itu orang-orang Yahudi kalau istrinya lagi men, itu nggak boleh satu rumah, Pak. Jadi benar-benar diasingkan. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh. Itu kalau istrinya lagi haid. Jadi annal yahud kana idza hadat al mar'atu fihim lam yuwakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid bal yatrukuha fil baiti munfaridatan. Dulu kalau istri lagi men, itu suami nggak boleh bareng sama bini, serumah nggak boleh, makan bareng kagak boleh, apa kagak boleh, sehingga istri itu sendirian di rumah selama lagi haid. Suaminya tidur di luar. Berarti kan? Tapi kita umat Nabi Muhammad, ketika istri kita lagi haid, boleh nggak kita? Boleh, tidur bareng boleh, asal jangan campurin aja. Makan boleh, apa boleh. Ya, asal istilahnya jangan campurin. Bahkan masih boleh ada usaha, kalau memang nggak kuat suaminya ini nggak tahanan, ya udah, jangan baina surah war rukbah. Jadi mainannya pusar ke atas saja udah. Nah itu. Artinya itu dulu nggak boleh, nggak diberlakukan oleh umat terdahulu. Kalau sekarang alhamdulillah nikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qatlun nafsi bitaubah. Taubatnya orang dulu itu, Pak, itu nggak cukup, harus dibunuh, Pak. Jadi bisanya dia diterima taubatnya kalau sampai dia dibunuh. Nah kalau setiap tobat dibunuh, anak kita 5 habis sudah. Jadi orang dulu itu harus dibunuh. Contohnya apa? Orang-orang dulu ketika mereka orang-orang Yahudi, annahum lamma abadu al-ajl, bayyana lahum Musa alaihissalam tariqat taubah ba'da al-azm alaihi wa huwa ayyaqtul al-bari'u minhum al-mujrim. Jadi ketika kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu melakukan kesalahan, yaitu dia menyembah kepada istilahnya sapi, ya menyembah pedet istilahnya ya. Itu Nabi Musa memberikan cara taubatnya dengan cara apa? Dibimbing oleh Allah supaya apa? Dibunuh, baru diterima. Ya kalau kita ini, waduh, berapa ya kita? Tapi kita taubat di mana saja. Umat Nabi Muhammad, fa inna Allah Ta'ala sahala laha tariqat taubat wa akhbar annahu yaqbaluhu wa yahfu 'anis sayyi'at. Sementara kita ini istilahnya, bahkan di dalam satu riwayat itu ada tariqut taubah fi jumlatin minal ma'asi. Bahkan dari sisi maksiat katanya, kalau umpamanya itu al-a'dha al-kha'itah yakunu biqat'il a'dha al-khati'ah kal-lisan fil kadhib. Umpama mulut kita ini berbuat dosa, maka mulut ini harus dipotong lidahnya. Waduh, bayangin kalau diberlakukan begitu. Wa dzakaru fi zina, kalau umpamanya ada yang berbuat zina, maka kemaluannya harus dipotong. Karena dia salahnya berbuat dari situ. Itu sampai segitunya orang-orang dulu.
Wa waqil aini fin nadhri li ajnabiyah. Nah, kalau kita ngelihat maksiat, mata kita harus dicongkel, Pak. Coba kalau andaikan kita membayangkan ini diberlakukan ke kita. Kita setiap hari ngelihat maksiat mata kita, tapi oleh Allah kita umat apa? Cukup pada saat saya bicara tentang masalah yaitu amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, cukup dengan apa? Wudu. Ketika wudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang menjadi beban adalah apa? Iftidahu ashabil ma'asi minhum. Nah, ini. Dulu itu orang kalau berbuat maksiat, berbuat dosa itu dipermalukan oleh Allah, Pak. Contohnya begini katanya. Faqad kana banu Israil idza adnaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulan fa'ala kadza wa kadza wa kafaratuha kadza wa kadza wa yara dzalikal khas wal 'am. Jadi orang dulu ini, Pak, kalau dia berbuat dosa, umpama nih bapak selingkuh, istri nggak tahu, Pak, malam pulang, itu tiba-tiba setiap subuhnya itu tertulis di pintu kita, Pak. Jadi kalau setiap kali umat dulu itu kalau berbuat dosa, melakukan maksiat di malam harinya, lalu paginya itu tertulis si A semalam jam sekian selingkuh sama si B. Jadi bini langsung lihat itu di pintu, tulisan, ada tulisannya, Pak. Dipermalukan begitu tuh, bayangin. Andaikan itu semua begitu, bagaimana? Nah, di sini. Maktuban ala babi darihi fulan fa'ala fulan. Yaitu si dia itu tertulis di pintunya. Ngelakunya di mana, tapi tulisan subuhnya ada di rumah kita. Dan itu semua orang bisa baca. Ini kan Masya Allah. Itu orang dulu. Tapi kita umat Nabi Muhammad enggak. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Tuh. Semua umatku itu mu'afa. Tuh. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad dimaafin oleh Allah. Perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan itu masih diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirina, kecuali orang yang sengaja nantang. Nantang maksudnya apa? Mujahir, wa inna minal jihari, termasuk dari perbuatan jihad itu ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbihu waqad satarahu Allahu ta'ala fayaqulu. Yaitu termasuk daripada jihad itu jika ada seseorang melakukan perbuatan maksiat di waktu malam, thumma yusbihu, kemudian pas waktu paginya waqad satarahu Allahu ta'ala. Jadi orang berbuat dosa itu nggak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah ini. Lalu paginya dia cerita sama temennya. Nah, ini yang marah nih, murka Allah ini. Jadi kalau kita berbuat dosa nggak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah, lalu kita cerita. Model anak-anak, mau pacaran sama ini, pagi-paginya orang nggak ada yang tahu, cerita sama temennya. Ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang udah ditutupi oleh Allah, nggak tahu kok diumbar bahasa kita, diumbar. Ini yang termasuk kategori apa? Al-muhajirin, al-mujahirin. Artinya apa? Orang yang menentang berarti ini. Udah ditutupi oleh Allah katanya itu fayaqulu, maka kemudian dia berkata, ya fulan, cerita, amiltu al-barihata kada wa kada. Oh, semalam saya selingkuh sama ini. Cerita. Goblok amat ini orang istilahnya. Orang
ditutupi oleh Allah aibnya pada saat dia berbuat maksiat, lalu dia cerita kepada orang lain. Ini termasuk kategori al-jihad yang dimurkai oleh Allah. Dosa yang dimurkai oleh Allah ini yang begini. Allah enggak ini. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal semalam sudah ditutupi oleh Tuhannya. Allah telah menutupi aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih. Tiba-tiba apa? Pagi-pagi dia membuka aibnya sendiri. Ini yang Allah murka terhadap hamba-hamba yang semacam ini. Makanya ketika Nabi, ada orang berbuat zina datang, nggak langsung Nabi, ya Rasul saya berbuat zina. Mungkin kamu nggak zina kali, ciuman, kagak ya Rasul. Begini terus, baru kemudian itu. Artinya apa? Itu dulu. Nah ini malah dikasih tahu sama mereka istilahnya gitu ya. Nah terus yang berikutnya termasuk daripada beban-beban yang sangat luar biasa, yaitu pertama tadi sudah, yaitu iftidahu ashabil ma'asi, yaitu apa? Orang-orang yang melakukan kemaksiat itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah tahrimu istighalihim yauma 'idihim. Ya, dulu orang-orang zaman dahulu itu ketika hari rayanya itu Yaumus Sabt, hari raya Yaumus Sabti itu dilarang untuk senantiasa kita mengistimewakan, mengistighalkan, menyibukkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di hari raya mereka. Idza ukhidha alaihim ahdu wal mitsaq bi ta'dhimi yaumis sabti wal qiyam bi amrihi wa adami istighalihim wa amalihim. Wa lidzalika lamma khalafu wa tahilu ala istiyadil hitan fihi qala Allah taala lahum iqaban. Ini dalam merupakan salah satu bentuk karena dia melanggar perjanjian. Giliran hari Sabtu itu ikan pada naik. Giliran enggak hari Sabtu, dia nyari ikan, nggak ada ikan sama sekali. Tapi kalau hari Sabtu, ikannya apa? Pada naik ke atas, tinggal diambil. Akhirnya apa? Ya tergoda orang-orang dulu. Padahal itu sudah perjanjian. Nah, itu. Makanya kemudian dia tidak diperkenankan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, diantaranya adalah menghilangkan beban itu apa? Fahum yata'amaluna hatta fi yaumi 'idihim yaumul jum'ah. Sekalipun di dalam, walaupun hari Jumat segala macam, kita silahkan umat kita. Dulu nggak bisa, nggak boleh istilahnya. Yang berikutnya adalah tahrimul ghanaim alaihim. Di antaranya lagi adalah diharamkannya harta rampasan perang. Orang dulu kalau perang, harta rampasannya itu tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambilnya dan mentasarufkannya. Itu nggak boleh. Terus bagaimana? Bal yastami'unahu wa tanzilu naru minas sama'i fatahriquhu. Jadi dulu orang-orang Bani Israel itu kalau dapat harta dari musuh-musuh mereka, maka tidak boleh dibagikan, tidak boleh diambil. Jadi dikumpulin aja, nanti akan datang apa? Yaitu api dari langit yang akan membakar semua itu. Harta yang ada itu. Bal yasmi'unahu, bahkan mereka dikumpulkan hartanya, wa tanzilu naru minas sama'i. Maka kemudian turun, yaitu api dari langit, fatahriquhu, yang menjadi tanda alamatu qabuli ghazwatihim. Jadi ketika dia berperang lalu dapat harta rampasannya tidak boleh dibagi-bagikan,
Tapi nggak boleh dibagi-bagikan, nggak boleh diambil, tapi dikumpulin aja. Lalu kemudian nanti ada api yang Allah turunkan dari langit, membakarnya, dan itu menjadi tanda bahwa dia diterima. Yaitu peperangannya itu berarti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya. Kalau kita Nabi Muhammad, kita sebagai umat ini kan boleh, kita diperkenankan. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Nah, kita silahkan. Makanlah dari apa yang kita harta rampasan umat Islam boleh. Kalau kita dulu nggak boleh. Bahkan itu kalau umpama harta rampasannya itu disamber api, maka menunjukkan bahwa peperangan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang agak sedikit yang agak berat. Ahalalahum al-ghanaim. Nah, yang berikutnya yang ke-9 apakah sampai 10 ini, tahrimus sholati alaihim illa fi mawadi'a makhsusah. Nah, ini Pak. Dulu itu haram, umat terdahulu dilarang sholat kecuali di tempat yang khusus, Pak. Jadi orang dulu itu sholat itu nggak sembarangan, nggak bisa sholatnya pindah-pindah. Wadzalika anna man madha minal umam kanu la yusalluna illa fi amakina makhsusatin. Yaitu bahwasanya umat-umat terdahulu mereka tidak boleh melaksanakan sholat kecuali hanya di tempat-tempat yang khusus. Ya seperti biara, ya kan, gereja dan sebagainya istilahnya. Terus bagaimana kalau umpama dia pergi? Faman ghaba minhum an maudhi'i sholatihi lam yajuz lahu ayyusalliya fi ghairihi min buqa'il ardi hatta ya'uda ilaihi. Jadi kalau dia pergi, itu ibaratnya ini kita sholat itu warga di sini sholatnya di mana? Masjid Ar-Royan. Maka tidak boleh sholat selain di Masjid Ar-Royan. Kita umpama ke Surabaya nggak boleh sholat. Nanti sampai pulang lagi ke Ar-Royan baru sholat lagi dan baru diqodai. Itu umat dahulu. Orang-orang dahulu itu sholatnya khusus nggak boleh di tempat yang lain. Jadi kalau dia pergi, mama kita sholatnya di sini. Pergi ke Surabaya, maka nggak boleh sholat di Surabaya. Berapa hari di sana nggak sholat, pulang datang ke sini, baru kita ngodoi sholat di sini, Pak. Dirapel. Tuh umat terdahulu. Tapi kalau kita apa? Di sini dikatakan, faman ghaba minhum an maudhi'i sholati, siapa yang pergi dari tempat sholatnya, lam yajuz lahu ayyusalliya, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat di tempat lain di bumi, di mana aja, hatta ya'uda ilaihi, sehingga dia kembali kepadanya. Tsumma yaqdi kullama fatahu, kemudian dia mengqadainya. Kalau kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, yaitu apa? Menjadikan bumi ini apa? Masjidan. Maka kita umat Islam di mana saja tempat bumi ini semuanya adalah masjid. Maka kita boleh ibadah di mana aja. Dulu nggak bisa sembarangan ibadah. Sekarang kita luar biasa. Ini kalau kita diberlakukan, lah kita berangkat ke Surabaya, ya kagak bisa sholat tuh, dan nunggu lagi pulang baru kita diqodoi. Itu umat dahulu, umat Nabi Muhammad. Ju'ilat lanal ardu masjidan, kata Nabi. Saya dijadikan, dikasih oleh Allah itu tanah itu semua jadi masjid. Jadi kita ke sawah, boleh nggak sholat di sawah? Boleh. Sholat di sungai boleh, pinggirnya sungai maksudnya, bukan di sungainya.
silakan, asal tempatnya itu bersih dan suci menghadap kiblat, udah. Tapi orang dulu nggak bisa begitu, Pak. Ini salah satu keistimewaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan didatangkannya Nabi Muhammad kepada kita, sehingga beban-beban yang dulu yang pernah diberlakukan itu semuanya tidak diberlakukan kepada umat kita, yaitu kepada kita ini. Andaikan ini semua adalah dibebankan kepada kita, betapa sengsaranya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Yang terakhir, takhsisut thaharah bil ma. Dulu itu nggak boleh yang namanya toharah, sesuci itu harus pakai air, tidak boleh diganti dengan lainnya. Kalau kita boleh pakai air nggak ada pakai batu nggak ada pakai debu. Nah sekarang ada lagi pakai apa? Tisu katanya. Nah, tisu ini ya bukan termasuk ini, harusnya bukan masuk kategori yang ini. Nah, itu kan istihad lagi nanti itu. Jadi takhsisut thaharah bil ma' wa dzalika anna man madha minal umam kana fi syara'i'ihim wujubul iqtisar 'alal ma'i fit thaharah. Jadi umat-umat terdahulu itu syariat mereka itu wajib untuk dalam masalah toharoh harus menggunakan air saja. Wa adamu jawazil iktifa'i bi ghairi. Tidak boleh, yaitu cukup dengan lainnya, nggak boleh. Harus air. Fa idza adima ahaduhum al-ma'a lam yusalli hatta yajiduhu tsumma yaqtima fatahu. Kalau nggak ada air, nggak usah sholat. Umat dulu kalau mau sholat nggak ada air, ya udah nggak usah sholat. Jadi nanti kalau ada air baru sholat dikodoi. Tadi kalau mau kita nggak ada air, suruh apa? Tayamum. Tetap waktunya sholat ya sholat itu. Nah, jadi kalau dulu lam yusolli katanya, kalau nggak nemu air maka tidak boleh sholat sampai ketemu air. Kalau kita nggak ada air, ya sudah. Bahkan kalau kita dalam istilah ini perjalanan nggak ada air, kemudian lagi nggak ada debu apa, sholat li hurmatil waktu, sampai begitu ada bahasa sholat li hurmatil waktu. Jadi hanya untuk menghormati waktu saja. Sehingga begitu pulang, karena apa? Wudhu kagak ada, ini nggak ada, akhirnya apa? Kita sholat tapi hanya nggak pakai wudhu, tapi li hurmatil waktu namanya. Kalau sholatnya semacam ini, maka ketika kita pulang wajib diqodoi. Kalau begini, pola-pola yang semacam ini tuh. Amal ummatu Muhammad fa inna Allah Ta'ala ja'ala lahal arda tahuran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita itu bumi itu tahuran, yaitu sesuatu yang suci, bisa dipakai, tidak harus air. Fa ayyuma rajulun ata as-salat wa lam yajid ma'an wajadal al-arda tahuran kama thabata fi sahih. Jadi kapan saja kalau dia mau melaksanakan sholat, ya harus melaksanakan. Tidak ada air, maka dia masih ada bumi. Tanah inilah yang menjadi suci, karena tanah itu diciptakan oleh Allah. Tahurannya itu apa? Suci, menyucikan, sehingga boleh untuk dijadikan sebagai pengganti daripada air kalau tidak ada air. Nah, inilah beberapa, ada 10 tentang hal yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang menjadi penting buat kita untuk ketahui bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah utus Nabi kepada kita sehingga beban-beban yang begitu berat yang pernah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu tidak lagi dibebankan kepada
kita semuanya. Maka agama Islam itu dalam melaksanakan perintahnya semuanya ringan. Tidak ada yang namanya agama itu menjadi beban buat kita. Kita sholat silahkan, berdiri nggak bisa, boleh apa? Duduk. Lagi pun duduk nggak bisa, boleh berbaring. Berbaring belum bisa lagi pakai apa? Yaitu pakai isyarat kepala, nggak bisa lagi pakai mata, nggak bisa lagi pakai hati, nggak bisa lagi disolatin terakhir. Tetap sholatnya itu wajib dilaksanakan itu kita nggak ada beban, istilahnya nggak ada beban kita sholat. Orang berpuasa kalau memang kita itu dalam perjalanan boleh kita berpuasa, tidak berpuasa. Itu artinya apa? Agama ini tidak memaksakan umatnya itu loh. Walaupun kita bepergian, istilahnya boleh, ya nggak apa-apa bepergian. Tapi Ustadz sekarang kan kita ke Jogja ini, pakainya apa? Ya, pakai pesawat, ya kan? 5 menit ya. Jakarta Jogja ini ya 10 menit. Terus boleh nggak kalau kita itu nggak berpuasa? Kan berarti nggak masyakot itu, ya kan? Tetapi kan di sana apa? Safar. Elatnya itu artinya apa? Safar. Rukhsahnya itu karena apa? Safar. Jadi karena safar ya boleh aja. Tapi jangan kemudian mentang-mentang boleh pagi-pagi udah nyarap duluan sebelum berangkat. Nah itu namanya udah sengaja. Maksudnya jalan dulu sampai di Jogja, walaupun 10 menit naik pesawat itu kan nggak susah, nggak apa. Kalau nggak berpuasa secara syariat ini boleh Pak. Ya sekalipun afdolnya apa? Ya puasa, orang kagak susah ya kan. Kecuali nyupir sendiri ya dari Jakarta Jogja wajar itu capek kan. Nah, ini naik pesawat 10 menit nyampe. Nah itu. Tapi secara syariat ya boleh-boleh saja. Itulah kita dalam beragama, agama Islam ajarannya selalu mudah buat pemeluknya. Kalau kita melihat sejarah ini yang saya sampaikan barusan ini adalah begitu beratnya yang telah Allah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kita semuanya ila yaumil qiyamah umat Nabi Muhammad tidak bakalan dibebani hal-hal yang berat. Kita semua ini diringankan oleh Allah. Semua itu dikasih apa? Istilahnya dikasih bocorannya semua. Orang berdosa, kita tahu nih caranya supaya dosanya dihapus. Sampai kalau kita orang nih yang punya keyakinan kalau orang meninggal itu kan nanti ditanya, dibimbing, orang udah mati ditalkin. Sampai yang punya keyakinan talkin artinya apa? Dikasih tahu. Ntar kalau ada malaikat kamu ditalkinin, orang udah mati di situ. Bagaimana kan urusannya? Nah, artinya begitulah agama kita dalam mengajari tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini karena ini mau memasuki hari raya Idul Fitri, ya. Karena ini kan terakhir saya, berarti sekali lagi saya karena ini mau menghadapi Idul Fitri, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kata-kata saya selama dalam bulan puasa terutama Ramadan ini ya, hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau bapak ibu nggak ada salahnya karena bapak ibu dengerin saya yang ngomong itu banyak salahnya ya pasti ya kan. Oleh karena itu sebelum memasuki hari raya saya mohon maaf sekali lagi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa tub 'alaina taubatal mustaghfirin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa tub 'alaina taubatal mustaghfirin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa tub 'alaina taubatal mustaghfirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.